Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli minum kopi, kalian bisa pilih nih antara Super Thanks atau Saweria. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja nih di atas kanan layar kalian. Atau bisa juga cek di kolom deskripsi di bawah. Tapi buat support, kalian gak harus donasi. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like di video ini, kalian udah ngebantu support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Atau kalau nggak mau capek ngetik, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukiwe telah mengalahkan Yongchen, dan mereka semua bersulang untuk kemenangan Sukiwe. Sukiwe keluar dari markas dan menghampiri Gaer. Gaer, semua orang sedang minum-minum. Kenapa kau tidak ikutan? Gaer membalas, Paman, aku nggak suka minum, dan kau belum memberitahuku detail tentang kultivasimu. Aku agak khawatir. Lalu Sukiwe menepuk pundak Gaer dan berkata, udah tenang aja. Ayo minum bareng. Aku akan memberitahumu pelan-pelan. Mereka pun akhirnya minum bersama. Sukiwe berkata, bir emang yang terbaik. Gaer yang belum pernah minum bir sebelumnya berkata, bir, ini pertama kalinya aku minum anggur seperti ini. Dan rasanya juga sangat enak. Sukiwe membalas, baguslah kalau gitu. Paman akan membawamu untuk mencicipi lebih banyak makanan di masa depan. Ada sayap ayam panggang, tahu busuk, dan lain-lain. Semuanya aman lah kalau sama Paman. Baik Paman. Gaer yang bingung berkata, Paman, ada apa? Aku merasa kalau kau sangat memperdulikanku hari ini. Apa kau takut kalau aku akan pergi? Sukiwe kaget. Apa itu terlihat jelas? Gaer bertanya. Dalam waktu sebelumnya, apakah aku mengalami kecelakaan? Sukiwe masih bingung. Bah, bagaimana kau tahu? Seharusnya cuma aku yang tahu waktu sebelumnya. Gaer membalas. Sepertinya aku benar-benar mengalami kecelakaan. Sebenarnya aku nggak tahu Paman. Hanya saja kemampuan seperti itu juga pernah terlihat di klan monyet iblis. Ditambah dengan reaksi Paman yang tidak biasa. Jadi aku hanya menebaknya saja. Kau menipuku? Ya udah, iya, sesuatu emang terjadi. Sukiwe menceritakan segalanya tentang Gaer dan saat tubuhnya dikendalikan oleh Yongchen. Aku tidak menduga kalau hal seperti itu terjadi. Sukiwe menepuk pundak Gaer dan berkata, Gaer, dengarkan aku. Yongchen mencoba membawamu dalam keputusasaan. Tapi semua itu adalah kebohongan. Kesalahan monyet iblis itu bukanlah salahmu. Faktanya, itu adalah tindakan dari 10 Celestial Emperor yang menjebakmu. Tanpa penganiayaan dari mereka, kau tidak akan jatuh ke dalam jalan iblis. Pembunuh yang sebenarnya itu bukan kau, tapi mereka. Gaer yang mendengar itu tampak lega. Aku mengerti Paman. Paman sangat baik padaku. Lalu, apa rencana Paman selanjutnya? Selanjutnya, untuk sekarang kita nikmati aja hidup dulu. Gaer bertanya lagi. Setelah itu, bagaimana dengan perjalanan ke alam dewa? Kita pun pindah ke Shin Pantai. Ayo, jangan malu semuanya. Sayap ayam panggang akan segera siap. Semuanya akan kebagian, jadi nggak usah khawatir. Sukiwe, aku mau 2 ham. Enaknya. Kakak, aku akan mulai. Harem dan adiknya Sukiwe sedang bermain voli pantai. Sekarang, giliran Fei Fei untuk serve. Saat Fei Fei serve, dia menggunakan kekuatan celestialnya. Jadi, kenceng banget itu serve-nya. Masukin Haikyuu sih boleh-boleh nih, gantiin Hinata. Nonaya berkata, Fei Fei, kau terlalu keras memukulnya. Kita kan sudah setuju untuk tidak menggunakan kekuatan celestial untuk bermain. Fei Fei menjawab, maaf kakak, aku nggak bisa mengendalikannya. Di sini, Ergozi mencoba mengambil kesempatan. Dia bilang, Pri Suan Yuan, biar aku bantu mengoleskan sunscreen padamu. Suan Yuan ternyata mau. Ergozi dengan senang hati langsung mengoleskan sunscreen ke Suan Yuan. Pri Suan Yuan, aku akan mengoleskannya secara merata. Doan Jinin nangis di pojokan. Iri dia. Sial, bagaimana bisa celah antara anjing dan manusia bisa sangat besar. Anjing itu mendapatkan kesempatan untuk menyentuh peri. Lalu Xiaorou memanggil Sukiwe. Kak Sukiwe, kenapa? Tunggu sebentar ya, ini belum jadi. Apa yang kau bicarakan? Aku di sini bukan mau makan barbeque, tapi aku mau tanya, apakah pakaian ini cocok denganku? Iya kok, bagus. Kau sangat cantik dan juga gaya rambutmu itu sangat cocok denganmu. Kakak Sukiwe, semua ini berkatmu. Terima kasih. Sukiwe membalas, kita semua ini keluarga. Untuk apa berterima kasih? Ya udah, pergi sana main dulu. Nanti aku panggil kalau makanannya udah siap. Fei Fei pun memanggil Xiaorou. Xiaorou, ayo sini bermain. Xiaorou pun berkata, kalau gitu aku kesana dulu. Aku nggak mau makan barbeque itu. Kau nggak akan tahu seberapa enaknya ini. Hongyan di belakang berkata, sungguh pemandangan yang damai. Semua orang bisa punya kehidupan seperti hari ini. Itu semua berkatmu. Kau sudah bekerja keras pria kecil. Mereka pun berpegangan tangan. Terima kasih Hongyan, karena kau selalu ada di sisiku.
tunggu dulu, sayap ayam panggangnya kayaknya gosong deh. Berpindah ke haremnya Sukiwe, di mana mereka masih bermain voli pantai. Nonaya berkata, Fei, jangan terlalu keras. Lalu saat Fei memukul bolanya, Fei masih menggunakan energi celestial. Nona Liu berkata, Fei, kenapa kau menggunakan kekuatan celestial lagi? Fei menjawab, Aku baru menerobos half immortal. Jadi, aku belum bisa mengendalikan diriku. Xiaorou, giliranmu. Fei, terima ini. Aku nggak bisa menerimanya. Xiaorou berkata, Fei, kau harus belajar cara mengendalikan kekuatan celestial. Kalau tidak, kau akan menyakiti dirimu sendiri. Semuanya, ayo makan barbeque-nya. Mereka semua pun berkumpul, makan, dan mengobrol bersama. Xiaorou, sayap ayam panggang ini enak kan? Sekarang, sudah nggak terjadi apa-apa. Kenapa kita nggak kembali aja ke kerajaan Houyuan? Kita akan menengok desa Panshan. Oke kak. 3 hari kemudian, Sukiwe dan Xiaorou sampai di pegunungan 5 elemen, kerajaan Houyuan. Xiaorou berkata, kita hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk melakukan perjalanan dari benua langit ke pegunungan 5 elemen. Kau sangat cepat kakak Sukiwe. Xiaorou, kau nggak boleh hanya berbicara tentang aku. Kenapa kak? Bukan apa-apa. Lihat itu, di depan sana adalah lokasi desa Panshan. Sekarang, desa itu udah sepenuhnya tertutup oleh hutan. Bagaimanapun juga, itu sudah berlalu bertahun-tahun. Selain itu, gak ada penduduk lain yang bermigrasi. Jadinya, secara bertahap dilupakan. Xiaorou bertanya, semua orang di malam penyerangan itu, aku gak tahu apakah ada yang selamat. Sukiye menjawab, hari itu sangat kacau. Tapi, seseorang pasti ada yang berhasil larikan diri dalam kekacauan itu. Di sana, aku udah mendirikan batu nisan untuk orang-orang Malang yang meninggal. Mari kita pergi dan melihatnya bersama. Sukiwe dan Xiaorou pergi ke batu nisan yang didirikan oleh Sukiwe. Di batu nisan itu, Xiaorou berlutut dan berkata, semua orang dari desa Panshan, hari ini Xiaorou datang untuk mengunjungi kalian. Aku harap kalian semua aman dan sehat. Sukiye menambahkan, jika semua orang tahu kalau Xiaorou baik-baik aja sekarang, mereka juga pasti sangat senang. Oh iya, Kak Sukiwe, apa kau mendirikan batu nisan untukku juga? Aku ingin melihatnya. Itu ada di puncak gunung dan aku akan membawamu ke sana. Hah? Tercinta? Kakak Sukiwe, kenapa kau menulis seperti ini di batu nisannya? Itu karena itu adalah harapanku. Ya udah, aku sekarang akan menggantinya. Xiaorou dengan muka merahnya merespon. Itu udah berdiri lama di situ, jadi gak perlu mengubahnya. Lagian gak ada juga orang lewat sini. Ya kalau kau bilang jangan mengubahnya, maka aku gak akan mengubahnya. Saat melihat makamku sendiri dan membayangkan bekas tubuhku terkubur di situ, rasanya agak aneh. Apa aku masih orang yang asli? Bodoh, apa yang kau pikirkan? Daging atau tubuh itu hanyalah wadah jiwa. Dulu, saat di alam rahasia Dewa Neraka, tubuhku hancur sepenuhnya dan hanya menyisakan jejak jiwaku. Hanya setelah mendapat pengakuan dari Dewa Neraka, barulah tubuhku terbentuk kembali. Kalau dihitung lebih jauh, tubuh fisik ini sejak awal bukanlah milikku. Hah? Kenapa begitu kakak? Ceritanya panjang. Tapi sebenarnya, aku nggak berasal dari dunia ini. Jiwaku ini datang dari sebuah tempat yang disebut bumi. Tapi itu menyeberang dan memasuki tubuh di dunia ini. Jadi menurutmu, apakah aku masih manusia asli? Xiaorou masih menjawab, tentu aja, aku ngerti Kak Sukiwe. Hal yang paling penting, bukanlah penampilan atau tingkat kultivasi, tapi kau. Nah, oleh karena itu, jangan meragukan dirimu lagi. Apa kau mengerti? Iya kak. Xiaorou pun bersender pada Sukiwe. Lalu tiba-tiba ada suara notif dari HP Sukiwe. Xiaorou kaget. Astaga, suara apa itu? Oh, ini HP ku. Halo Argosy, ada apa? Argosy menjawab, saudara Sukiwe, ini gawat, cepatlah kembali. Ya udah, sabar, jangan panik. Bicaralah pelan-pelan. Bocah, apa kau masih ingat? 2 Celestial Emperor yang ada di benua Xianyun. Mereka tidak pernah muncul saat kita bertarung dengan Yonchen. Yang satu namanya Celestial Emperor Huan Yun, dan yang satu lagi Celestial Emperor Cheng Yun. Mereka datang ke benua langit. Yaudah, tunggu aja. Aku akan segera ke sana. Ada apa Kak Sukiwe? 2 Celestial Emperor dari benua Xianyun yang tidak diketahui hidup atau mati, ternyata mereka datang ke fraksi ledakan surgawi. Yaudah, ayo kita kembali dan lihat. Aku ingin tahu apa yang mereka inginkan. Xiaorou bertanya, Kak Sukiwe, Argosy dan yang lainnya ada di benua langit kan? Kenapa ponsel itu begitu kuat? Itu bahkan bisa berbicara dari jarak yang sangat jauh. Sukiwe menjawab, gak buruk kan? Ini adalah penemuan baruku. Aku menggunakan kekuatan Celestial Emperor untuk mengatur stasiun sinyal di beberapa planet. Di masa depan,
kita akan bisa menapon dari setiap dunia. Dan kita tidak perlu lagi takut kehilangan kontak. Aku akan memberimu satu nanti. Luar biasa kakak. Oke kalau gitu. Ya udah, ayo sekarang kita kembali. Berpindah ke benua langit, lebih tepatnya di markas fraksi ledakan surgawi. Chiang Hongyan sedang menyapa dua Celestial Emperor yang datang. Dia berkata, kedua Celestial Emperor sudah datang ke fraksi ledakan surgawi dari jauh. Maaf, karena kami tidak memberi sambutan apa-apa pada kalian. Aku nggak tahu kapan kalian datang ke sini. Lalu, orang tua itu menjawab, hahaha, kami orang tua udah melakukan retret selama ribuan tahun. Beberapa hari yang lalu, aku menyadari bahwa Tao Langit telah datang. Sepertinya, seseorang samar-samar telah menerobos ke ranah Supreme Tao Prime. Aku nggak menduga, setelah keluar dari pengasingan, aku menemukan bahwa Yongchen udah mati. Dan sepertinya, Sukiwe dari fraksi ledakan surgawi yang melakukannya. Apa mungkin dia yang melakukan terobosan itu? Orang tua yang di kanan bernama Huan Yun, dan dia seorang Celestial Emperor. Dan orang berambut merah yang di kiri namanya adalah Cheng Yuan, dan dia juga seorang Celestial Emperor. Hongya menjawab, Tao Prime. Untuk masalah kultivasi, sepertinya aku harus menanyakannya terlebih dahulu kepada Sukiwe. Dalam hati Duan Judi dan Pelindungmu, astaga, dua Celestial Emperor, tapi Sukiwe sedang tidak ada. Bagaimana kalau terjadi pertarungan? Xuan Yuan menggunakan telepati untuk bertanya kepada Ergozi. Ergozi, apakah udah memberitahu Sukiwe? Ergozi menjawab, udah, dan dia akan segera kembali. Cheng Yuan berkata, kalian benar-benar cuma Celestial Prime. Bahkan kalian tidak menyadari Tao Surgawi. Panggil si Sukiwe itu. Orang tua ini mau menanyakannya sendiri. Sayang sekali. Tapi sekarang Sukiwe sedang pergi. Tapi dia udah diberitahu kok. Lalu tiba-tiba, murid dari Yuanyang Palace, Qing Qiu, yang berada di puncak Celestial Prime. Kau bilang apa? Dua Celestial Emperor udah datang ke tempatmu yang busuk ini. Kenapa kau tidak menjawab dengan jujur? Cepat panggil si Sukiwe itu dan biarkan dua Celestial Emperor melihatnya. Hongnya lagi-lagi menjawab, dia benar-benar sedang tidak ada. Silahkan istirahat dulu untuk sementara. Dia seharusnya akan kembali dalam beberapa hari. Qing Qiu yang kesal langsung bersiap-siap untuk menyerang. Beraninya kalian berbohong pada kami. Saat Qing Qiu melancarkan serangannya, Xuan Yuan dengan cepat menghadangnya. Dalam hati Celestial Emperor Huan Yun, puncak Celestial Prime, fraksi ledakan surgawi ini juga punya beberapa kekuatan. Xuan Yuan berkata, Sukiwe memang sedang tidak ada. Jika kalian emang ingin bicara baik-baik, kenapa kau malah menggunakan tangan dan kaki? Apa kau pikir kau bisa seenaknya karena ada dukungan Celestial Emperor di belakangmu? Hei Nona, aku sarankan agar kau tidak bersikap arogan. Jika kedua Celestial Emperor ini marah, mereka akan menghancurkan fraksi ledakan surgawi. Cheng Yuan berkata, Qing Qiu, tahan. Sepertinya mereka emang gak tahu ranah Sukiwe. Karena bocah itu menolak keluar, kalau begitu kita akan mencarinya. Kenapa seorang pria yang bermartabat tidak berani bertemu orang? Apakah dia malu? Dalam hati Hongyan, kenapa Celestial Emperor ini sangat gigih? Mereka bisa melakukan retret selama bertahun-tahun. Tidak bisakah mereka menunggu beberapa hari? Hongyan menjawab, gak perlu repot-repot Celestial Emperor. Sukiwe akan segera kembali. Dan kalian semua bisa beristirahat dulu di ruang tamu. Apa kau tidak mengerti apa yang aku katakan? Minggir! Sambil berkata seperti itu, Cheng Yuan menyerang Hongyan. Dalam benak Hongyan, astaga, aku gak bisa menghindari serangan ini. Lalu tiba-tiba, Sukiwe datang dan langsung menahan serangan itu. Mereka berdua tampak senang. Sukiwe berkata, apa kalian berdua baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Ini baru setengah jam. Dan kau sudah kembali. Cepet banget. Kenapa kau bilang aku cepat? Ya udah, lupakan aja. Apa yang dua orang tua itu coba lakukan? Cheng Yuan bertanya, apa kau Sukiwe? Dan mereka bilang, kau sedang pergi jauh. Tapi kenapa bisa muncul dengan cepat? Dalam benak Cheng Yuan, bocah ini kelihatan biasa-biasa aja. Dan usia tulangnya kurang dari 100 tahun. Aku bahkan gak bisa melihat apa yang dia lakukan untuk sesaat. Orang tua itu bertanya, Nak, apakah itu kau yang memanggil Tao Surgawi dan berhasil menerobos ranah Tao Prime pada hari itu? Sukiwe dengan santai membalas, itu bukan urusanmu. Emangnya lu siapa? Hah? Apa kau bilang barusan? Bocah bau, beraninya kau bersikap kasar pada Celestial Emperor. Apa kau mau mati? Begitukah cara bicaramu pada orang dewasa? Tutup mulutmu. Lalu Sukiwe mengayunkan tangannya dan murid itu langsung terkena serangan dan terpental jauh. Hei, beraninya kau menyakiti muridku. Tidak hanya kalian menerobos ke benua langit, kalian juga ingin menyerang wanitaku. Tutup mulutmu. Sukiwe menyerang Cheng Yuan hanya dengan mengayunkan tangannya. Gak murid gak guru, dua-duanya terpental jauh. Dalam hati Huan Yun, anak ini benar-benar Tao Prime. Bahkan Huan Yun gak bisa menerima serangannya. Jangan berpura-pura bersikap agung di hadapan orang lain. Tutup mulutmu. Sambil berbicara seperti itu, Sukiwe menyerang Hua Yun. Tapi Hua Yun yang menyadarinya langsung mengeluarkan barrier. Oh, kau bisa menahannya. Hua Yun merespon, Tua muda Sukiwe, orang tua ini tidak punya niat jahat. Aku datang ke benua langit hanya untuk berdiskusi denganmu. Sukiwe membalas, apakah cara untuk membicarakan Tao adalah dengan melecehkan dan memukul orang sesuka hati?
Celestial Emperor itu harusnya berbudi luhur dan tidak bersikap arogan seperti kalian. Ingin membicarakan Tao? Faktanya kalian pasti hanya ingin melihat apa yang terjadi pada Tao surgawi. Jika aku lebih lemah dari kalian, aku pasti akan dimusnahkan dalam hitungan menit. Tua muda Suki pasti bercanda. Bagaimana mungkin orang tua ini menjadi orang yang tidak masuk akal seperti itu? Bukankah kau ingin mendiskusikan masalah Tao? Kalau gitu, aku akan menemanimu berlatih. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan dari Tao Prime. Tua muda Suki, tenanglah. Dalam hati Huayun, sial, bocah ini benar-benar ceroboh. Gak ada pilihan lain selain melawannya. Lalu Huayun menarik Sukiwe ke dalam ruang Taonya. Menarik? Apakah ini ruang Taomu? Apa mungkin setiap bayangan itu adalah dirimu yang asli? Tua muda Su, orang tua ini hanya ingin berdiskusi denganmu. Sejauh ini, aku harap Tua muda Su akan menunjukkan belas kasihan. Itu cukup sopan. Baiklah, aku akan belajar darimu. Tua muda Su, tahu orang tua ini mungkin agak sedikit nakal. Kau nggak perlu merasa malu jika kau terjerat olehnya. Karena sudah ada banyak Celestial Emperor yang dikalahkan oleh orang tua ini. Semua bayangan Xuan Yun menyerang Sukiwe secara serempak. Qing Ciyu yang melihat pertarungan itu berkata, semua itu adalah 1000 inkarnasi Celestial Emperor Huan Yun. Sukiwe pasti akan kalah. 1000 inkarnasi bukanlah bayangan biasa, tetapi mereka juga bisa disebut asli dalam dunia ini. Semua bayangan ini memiliki kekuatan yang sebenarnya dari Celestial Emperor Huan Yun. Sekali teknik ini dikeluarkan, gak ada yang bisa menandinginya di dunia ini. Gak peduli seberapa kuat kultivator itu, mustahil untuk mengalahkan ratusan tingkat Celestial Emperor di waktu yang bersamaan. Lalu Sukiwe menggunakan rantainya untuk mengikat para bayangan itu. Apa? Aku terikat. Aku gak bisa melepaskan diri. Rantai macam apa ini? Rantai ini terus-terusan mengekstrak kekuatan Celestial dari dalam tubuhku. Sukiwe membalas, mau itu 1000 inkarnasi atau 10.000 inkarnasi, pada akhirnya itu hanyalah Celestial Emperor. Kuantitas aja gak bisa menjembatani celah dalam kultivasi. Sepertinya kau terlalu lama dalam pengasingan dan malah tercerahkan menjadi anjing. Semua inkarnasi itu dibanting ke tanah dan semuanya musnah. Huan Yun berkata, hanya dengan satu gerakan aja kau bisa menghancurkan hasil pembelajaran seumur hidup orang tua ini. Kau benar-benar sangat kuat. Sukiwe merespon, ini adalah celah dalam hal ranah. Aku bisa membunuhmu bahkan tanpa menggunakan Tao. Cheng Yuan yang tadi terkena serangan tidak terima dengan Sukiwe. Bocah, jangan sombong kau. Kau ini hanya kebetulan berhasil mencapai ranah Tao Prime. Kau pikir kau benar-benar gak terkalahkan? Orang tua ini sudah mendapat pencerahan selama ribuan tahun. Kau pikir kau bisa membandinginnya? Tunggu aja, orang tua ini akan memberimu pelajaran yang bagus. Oh, kekuatan 5 elemen. Sepertinya kau ingin bermain-main. Matilah kau. Chen Yuan menyiapkan serangan andalannya. Qing Ciyu yang menonton pertarungan itu lagi-lagi berkata, itu adalah serangan gabungan dari 5 elemen. Gak mungkin bocah itu masih bisa hidup. Hei bocah, rasakanlah petir ilahi 3 langit orang tua ini. Lalu, semua serangan gabungan itu dilancarkan oleh Chen Yuan. Serangan itu sangat kuat. Huan Yun yang melihat serangan itu tampak panik. Dia berkata, Chen Yuan, jangan berlebihan. Jika itu menyakiti Sukiwe, dia pasti akan bersungguh-sungguh untuk membunuh kita. Hongya yang mendengar itu membalas, menyakiti Sukiwe, kalian terlalu berpikir berlebihan. Aku nggak tahu, tapi apa kalian pernah dengar tubuh penindasan penjara Dewa Neraka? Serangan itu hanya membuatku terisi dengan energi petir. Bagaimana mungkin? Hei Cheng Yuan, petir ilahi 9 langit ya? Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakannya sendiri. Lalu petir itu menembus badan dari Cheng Yuan. Cheng Yuan dipaksa berlutut oleh serangan Sukiwe. Dasar bocah, kenapa? Ada apa? Katakan sini cepat. Kalau kau gak menerimanya, ayo kembali sini, bertarung lagi. Dasar bocah sialan. Lalu Huan Yun berkomunikasi dengan Chen Yuan melalui telepati. Chen Yuan, tenanglah. Jangan berkonflik dengannya lagi. Kita ini bukan lawannya. Dia adalah alam sejati Tao Prime. Alam yang kau dan aku gak akan capai seumur hidup. Kalau kau gak menerimanya, yang kau temui hanyalah jalan buntu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sekarang, kita menyerahlah padanya. Dalam hati Cheng Yuan, menyerah. Aku sudah begitu kuat dalam hidupku. Aku gak menyangka kalau hari ini Cheng Yuan pun berlutut. Qing Ciyu yang melihat itu kaget. Celestial Emperor Cheng Yuan? Cheng Yuan berkata, kuil api merah Cheng Yuan bersedia mengikuti jejak fraksi ledakan surgawi. Aku harap Tao Prime Sukiwe akan mengabaikan curiga masa lalu. Jika ada kesempatan untuk menunjukkan kecurigaan 1 atau 2, Cheng Yuan di sini pasti akan membalas dengan kematian. Celestial Emperor Cheng Yuan, dia benar-benar menjebak kakek anak itu. Lalu, Qing Ciyu dan semua pengikut kuil api ikut berlutut dan berkata, anggota kuil api Crimson bersedia mengikuti fraksi ledakan surgawi. Huan Yun pun ikut-ikutan. Istana Yuanyang, Phantom Cloud, membawa jutaan murid mengikuti fraksi ledakan surgawi. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijian!